Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiana Novianti dari Universitas Indonesia PGRI dengan program studi Pendidikan Matematika dan dengan NPM 20201350010. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang sudah saya susun dari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Arias, Assurance Relevant Interest Assessment and Satisfaction terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 11 di SMK Catur Global Kota Bekasi. Latar belakang pada penelitian saya dilatar belakangi oleh menurut dari hasil penelitian Zulfa dan Rianti 2018 halaman 7 pada kategori soal yang membuat indikator kemampuan komunikasi matematika siswa masih lemah dalam membuat model matematika menggunakan strategi yang sesuai sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemecahan masalah. Rendahnya kemampuan komunikasi matematika siswa disebabkan oleh ketidakaktifannya siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, guru dan siswa tidak memiliki sumber lain yang dapat dijadikan tempat sharing dalam mengutarakan pemahamannya. Siswa lebih banyak mengalami kesulitan dan melakukan kesalahan saat menyatakan permasalahan pada soal ke dalam notasi dan simbol matematika. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa masih kurang baik dan seringkali mengalami kesulitan dalam menerapkan matematika dalam masalah pada kehidupan nyata. Kemampuan komunikasi matematika merupakan hal yang penting dan sangat membantu peserta didik untuk memahami suatu pokok bahasan dalam pembelajaran matematika. Komunikasi dalam hal ini tidak sekedar komunikasi secara lisan, tetapi juga tulisan. Untuk memecahkan masalah yang sering muncul dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam kemampuan komunikasi matematika, siswa memerlukan motivasi belajar dan inovasi pembelajaran. Saya mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Arias, Assurance Relevant Interest Assessment dan Satisfaction. Diharapkan model pembelajaran ini dapat membantu guru dalam meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran matematika, sehingga kemampuan komunikasi matematika mengalami peningkatan. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian saya ini. Yang pertama, objek yang diteliti melalui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Arias adalah peserta didik kelas 11 di SMK Catur Global Kota Bekasi tahun pelajaran 2023-2024. Yang kedua, penelitian dilaksanakan dengan 2 kelas sebagai sampel, kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Arias, sedangkan kelas kontrol menggunakan mode pembelajaran konvensional atau ceramah. Kemudian rumusan masalah pada penelitian saya, apakah terdapat pengaruh dalam penerapan model pembelajaran Arias, Assurance Relevant Interest Assessment and Satisfaction terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 11 di SMK Catur Global Kota Bekasi? Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan model pembelajaran Arias terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 11 di SMK Catur Global Kota Bekasi. Selanjutnya adalah landasan teori. Pengertian dari kemampuan komunikasi matematika. Komunikasi matematika adalah aspek yang penting yang harus dimiliki siswa jika ingin berhasil dalam studinya. Untuk itu, komunikasi matematika memang perlu ditumbuh kembangkan pada siswa. Menurut Umar pada Nur Syahbani 2018 halaman 100. Kemampuan komunikasi matematika sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, maka kemampuan komunikasi matematika ini perlu dikembangkan agar setiap siswa memiliki kemampuan tersebut yang dapat mempermudah siswa dalam memahami serta mencapai tujuan pada bidang tersebut. Siswa dikatakan memiliki kemampuan komunikasi matematika dalam proses pembelajaran matematika apabila siswa telah mampu memenuhi setiap indikator yang terkandung dalam komunikasi matematika. Indikator kemampuan komunikasi matematika menurut ULA tahun 2018 halaman 52 sampai 53 yaitu ada 5.
Yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang keempat, mendengarkan, diskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran Arias. Model pembelajaran Arias mencangkup 5 komponen yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kelima komponen tersebut adalah assurance atau percaya diri yang berhubungan dengan sikap percaya dan yakin dengan harapan akan berhasil. Yang kedua ada relevance, berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang. Yang ketiga ada interest, hal yang berhubungan dengan minat atau perhatian peserta didik. Yang keempat ada assessment, yaitu yang berhubungan dengan penilaian terhadap peserta didik. Penilaian merupakan suatu bagian pokok dalam pembelajaran yang memberi keuntungan bagi guru dan peserta didik. Lalu yang terakhir ada satisfaction, yang merupakan reinforcement atau penguatan yang berupa pujian tentang hasil yang telah dicapai yang dapat memberikan rasa bangga dan puas pada peserta didik. Menurut Ihtiyar dan Pramukantoro tahun 2021. Kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran Arias. Menurut Slevin dalam Arianto 2021 halaman 4, untuk pelaksanaan pembelajaran Arias disusun langkah-langkah rencana pembelajaran Arias ini diatur secara instruksional. Yang pertama, membaca, yaitu siswa memperoleh topik-topik ahli dan membaca materi tersebut untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, diskusi kelompok ahli. Siswa dengan topik-topik ahli yang sama bertemu untuk mendiskusikan topik tersebut. Yang ketiga, diskusi kelompok, yaitu ahli kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan topik pada kelompoknya. Yang keempat, kuis. Siswa memperoleh kuis individu yang mencakup semua topik. Yang kelima, penghargaan kelompok, yaitu penghitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan kelompok. Lalu ada hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh model pembelajaran Arias, assurance, relevant, interest, assessment, dan satisfaction terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 11 di SMK Catur Global Kota Bekasi. Lalu pada bab 3 ada tempat penelitian dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang saya ambil yaitu di SMK Catur Global Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Raya Rawabugel, Komplek Bidayatul Hidayah, Harapan Jaya, Bekasi Utara, RT 7, RW 26, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk waktu penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2023-2024. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang bertujuan untuk meneliti kemungkinan yang akan terjadi dengan sebab akibat menggunakan satu atau lebih kondisi perlakuan kepada siswa. Menurut Sugiono tahun 2018 halaman 72 bahwa penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Untuk desain penelitian yang saya ambil yaitu menurut Sugiono tahun 2017 halaman 79, non-equivalent atau pretest dan posttest. Control group design merupakan pendekatan yang paling populer dalam kuasi eksperimen, kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol. Dipilih bukan dengan cara random. Kedua kelas tersebut diberi pretest dan posttest dan hanya kelompok eksperimen yang dapat perlakuan. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Arias. Selanjutnya ada populasi.
Menurut Sugiono tahun 2018 halaman 117, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ada dua populasi, yaitu yang pertama populasi target dan populasi terjangkau. Populasi target yaitu keseluruhan subjek yang akan diteliti dalam suatu perkumpulan tertentu. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 SMK Catur Global Kota Bekasi. Lalu populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah populasi yang mungkin atau dapat seluruhnya diteliti. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah hanya 4 rombel pada kelas 11 di SMK Catur Global Kota Bekasi pada tahun ajaran 2023-2024. Lalu ada sampel. Sampel menurut Sugiono tahun 2018 halaman 100. Kemudian ada sampel. Sampel menurut Sugiono tahun 2018 halaman 118. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam pelaksanaan suatu penelitian. Lalu teknik sampling. Pemilihan sampling penelitian ini digunakan teknik simple random sampling. Menurut Bangun dan kawan-kawan menyatakan simple random sampling merupakan suatu tahapan pemilihan sampel dasar yang paling sederhana dan mudah dipahami. Lalu ada variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat. Variabel bebas atau independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran Arias. Lalu variabel terikat atau dependent adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematika. Lalu kisi-kisi instrumen. Tes kemampuan komunikasi matematika peserta didik dalam bentuk esai berdasarkan kriteria kemampuan komunikasi matematika dan materi ajar yang dipelajari peserta didik yaitu statistika. Lalu ada pengujian instrumen. Pengujian instrumen yang berisi tentang tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda butir soal, validitas butir soal, dan reliabilitas soal. Lalu ada teknik analisis data yang mencakup teknik analisis data deskriptif, uji persyaratan analisis data, dan teknik uji hipotesis penelitian. Pada uji persyaratan analisis data, terdapat dua uji. Yang pertama, uji normalitas, dan yang kedua, uji homogenitas. Sekian sedikit presentasi tentang seminar proposal yang sudah saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.